ini nggak tahu yang bertanggung jawab siapa, tapi mohon untuk diperhatikan ya untuk penerangan jalan. Jangan sampai kita itu di jalan itu malah menjadi tragedi itu di malam hari. Yang harusnya kita bepergian pergi pulang itu dengan selamat ya. Kalau saya sih berharap nanti kedepannya di penghubung desa ke desa itu, kalau di daerah ya, itu penerangannya harus benar-benar diperhatikan. Lebih kita itu jadi nyaman gitu berkendara di malam hari. Oke, jadi kali ini tim Kuningan Boga melakukan aktivitas di malam hari ya teman-teman. Start dimulai dari Desa Pangkalan. Ada yang tahu Desa Pangkalan itu di mana? Nice, 1, 2, tidak ada yang tahu. Oke, jadi Pangkalan ini desa kalau dari arah Ciawi ya, Ciawi Gebang Pasar itu langsung lanjut aja lurus aja ke arah barat ya teman-teman. Oke, dan di sini itu aktivitas di malam harinya itu cukup lumayan ramai juga ya. Terutama di sekitaran perempatan yang tadi kita lewati di Alfamart dan sebelahnya masjid ya teman-teman. Dan situasi jalannya juga cukup oke, rapi, terkendali. Penerangannya juga cukup lumayan. Ini bukan lumayan-lumayan lagi, tapi udah bagus banget. Dimana nggak ada istilahnya pengendara motor itu rurang-rorong ya, dikarenakan lampu yang minim penerangan. Tapi di sini ternyata di jalan sekitar setelah melewati Desa Pangkalan itu ada penerangan jalannya itu yang terbatas ya teman-teman. Sini itu cukup gelap. Dan bersyukurnya itu ini sementara. Seperti hubungan kamu dan aku. Setelah Desa Pangkalan, kita mulai memasuki wilayah dari Desa Susukan ya teman-teman. Desa Susukan ini seperti Desa Pangkalan sebelumnya ya, di sini itu cukup ramai, kegiatan di malam harinya itu cukup luar biasa. Terus juga kondisi jalannya itu rapih dan juga penerangan di jalannya segini aman-aman aja guys, nggak ada kendala. Dan ini yang cukup mengejutkan ya, kalau tadi di Desa Pangkalan itu sebelah masjid itu ada Alfamart, kalau disusukan sebelah masjid itu ada Indomaret ya teman-teman. Luar biasa memang penampakan Indo Alfa ini. Hehehe. Oke, kita lanjut perjalanan aja teman-teman. Kalian cukup fokus aja ke perjalanan di malam hari kita. Dan ini dia kita memasuki tanjakan yang cukup lumayan berkelok ya. Ini nanjak berkelok juga, luar biasa. Gak tahu kalau orang sini itu menamakannya apa ya. Cuman kalau saya sendiri itu menamakan tanjakan kelok ini ya tanjakan boncang-bancing, karena nanjak ngaboncang ke kanan, ngabancing ke kiri. Dan
itu perlu diwaspadai ya teman-teman. Kalau melintasi wilayah ini tuh kalian harus hati-hati, dan juga harus pandai-pandai mengatur gas, kondisi rem, dan ya penglihatan kita sendiri teman-teman. Oke, untuk kalian juga yang suka berkendara di malam hari, khususnya di wilayah Kuningan yang beberapa titiknya emang terkesan kurang penerangan, tidak dianjurkan memakai helm dengan pisau atau kaca yang gelap ya. Dianjurkan menggunakan helm yang kacanya itu bening teman-teman. Kalau bisa sebening mungkin. Soalnya untuk meminimalisir terjadinya apa ya istilahnya, lorong-lorong mungkin, atau apa kira-kira yang cocok teman-teman. Dan di sini kita sudah selamat dari tanjakan Bencang Pancing teman-teman ya. Kita lanjut ke arah barat. Tapi di sini tuh kita mulai sedikit ada kendala ya, terutama dari penerangan jalan, dikarenakan semakin kesini tuh semakin berkurang pencahayaan di jalan. Dan ingat, untuk siapa saja yang ingin melakukan perjalanan di siang hari maupun di malam hari, ingat ya teman-teman, kita itu harus mengutamakan keselamatan. Mulai dari cek kendaraan bermotor, dari mungkin kaki-kaki, pengereman, terus juga bensin ya, terutama takut kalian mogok di jalan. Lalu pencahayaan, rem, udah ya, terus helm, sepatu, celana. Kalau nggak pakai celana serem juga ya. Hehe. Apa sarung tangan? Jangan pakai sarung tangan tinju teman-teman, bahaya. Oke. Tapi kalau kalian melintasi daerah sini jangan khawatir kehabisan bensin juga ya. Karena di sini itu ada pom bensin yang kayaknya ini 24 jam ya, nggak tahu. Bukan. Dan lalu lintas di sini itu nggak bisa diprediksi ya teman-teman. Namanya juga di daerah, kadang sepi, kadang juga ya nggak terlalu sepi, adalah satu motor dua motor. Tapi untuk kali ini saya rasa banyak juga yang melintas, mulai dari sepeda motor, terus mobil, terus apalagi yang melintas ya. Oh iya, jalur-jalur udara yang nggak kasat mata teman-teman. Kuntilanak, pocong ngaclok ya. Tapi bisa aja sih kalau pocongnya ya pocong Jepri mungkin yang serem. Setelah melewati jalanan yang poek, ternyata kita dipertemukan di jalan yang caang teman-teman. Di sini ada pertigaan, kita ambil ke kanan ya, dan langsung saja kita ada di gaskeun. Ini itu kalau nggak salah masih desa Taraju ya teman-teman, kalau nggak salah ya. Tapi kalau nama jalannya sih nama Jalan Ciawi Gebang Jalaksana ya. Dan di sini kondisinya cukup ramai ya teman-teman. Banyak yang jualan, banyak yang beraktivitas juga di malam hari. Terus kondisi jalannya ini bagus, mulus banget ya. Seperti jalan pada umumnya ya. Di sini kita mengambil jalan belokan ke kiri ya teman-teman. Terus ini kita ditemani bapak-bapak grand ya. Gak tahu sih bapak mau kemana nih. Lumayan juga. Jadi di jalan itu kita ada teman.
Sekarang kita sudah sampai di Desa Cimaranten ya teman-teman. Kalau nggak salah ini ya, Desa Cimaranten. Dan kenapa ya kalau di Jawa Barat itu atau Sunda mungkin sampai ke Banten banyak nama-nama desa yang berawalan dengan istilah Ci. Kalian semua ada yang tahu Ci-nya itu berarti apa? Cai atau apa gitu? Di sini kondisi jalannya itu oke, teman-teman. Tapi ada sedikit kendala di penerangan karena di sini tuh penerangannya nggak sama seperti desa-desa sebelumnya yang kita lalui ya. Di sini itu agak sedikit redup, teman-teman. Jadi untuk kalian yang melintasi desa ini di malam hari ya, diharapkan berhati-hati. Jangan kebut-kebutan juga ya teman-teman, dikarenakan kita mengutamakan keselamatan. Nah di sini tuh udah mulai berkurang ya penerangan di jalan itu udah mulai, tuh lihat aja, mulai poek ya teman-teman. Jadi kita itu harus pandai-pandai bawa motor. Sampai di sini tuh ada yang berhenti, nggak tahu kenapa sih ini. Semoga mereka itu nggak kenapa-napa dan kita berdoa saja dari kejauhan. Tapi di sini saya sempat kaget juga karena tuh lihat. Saya kira kebakaran nih teman-teman tuh. Ternyata motor pakai lampu sen depan rumah yang masih poek. Oke, kali ini kita bertemu dengan belokan lagi. Di sini minim penerangan, tapi di ujung jalannya itu ada penerangan. Dan untuk kalian sekali lagi hati-hati ya teman-teman. Kalau melintasi wilayah ini jangan sampai istilahnya mengalihkan pandangan dari jalan ya. Kita itu harus tetap fokus. Karena dikhawatirkan kalau melintasi jalanan yang poek ini kan kita nggak tahu apa aja yang bakal melintasi kita, entah itu motor atau mobil yang berlawanan ataupun satu arah, atau mungkin bisa jadi hewan-hewan yang nyebrang ya teman-teman. Ini sangat harus diperhatikan. Oke, di sini ternyata si bapak yang grand ini meminta ditemenin di perjalanan karena kata dia lampu dia itu warnanya kuning teman-teman dan nggak jelas ya. Jadi kita dengan senang hati kita menemani perjalanan si bapak ini karena kita lihat juga kayaknya ini orang baik. Dan membantu orang itu adalah kewajiban kita ya teman-teman sesama manusia. Dan berhubung dia itu dengan saya itu satu arah teman-teman, satu tujuan. Jadi ingin ke titik tertentu. Ya udah kita temenin si bapaknya ini ya teman-teman. Dan sekarang kita sudah memasuki Desa Sindang Barang teman-teman. Untuk kondisi di jalannya itu rapih teman-teman, ini aman terkendali, nggak ada apa-apa. Terus di sini juga cukup ramai ya teman-teman, ada yang berdagang, ada yang melakukan aktivitas di malam hari seperti biasa. Penerangan di jalannya pun ini cukup oke, cukup aman terkendali ya. Karena kan ini masih jalan desa ya yang sering dilewati. Tuh teman-teman, kita di sini langsung belok kiri ya, karena kalau ke kanan itu ke Japara ya, atau kemana sih teman-teman? Ada yang tahu nggak? Oke, pokoknya ke arah sana aja ya. Dan di sini kita selalu membiarkan si bapak-bapak grand ini untuk duluan ya teman-teman, dikarenakan kondisi penerangan beliau yang sungguh sangat kurang ya teman-teman untuk melakukan perjalanan di malam hari. Oke, di sini kita sudah mulai memasuki penghujung dari Desa Sindang Barang ya teman-teman. Di sini itu sudah mulai kelihatan dari intensitas cahayanya yang mulai berkurang, yang mulai meredup. Jadi sepanjang jalan ini tuh sudah mulai berkurang ya teman-teman. Dari pencahayaan di jalannya itu sudah mulai jarang-jarang teman-teman, sudah mulai gelap juga. Dan saat-saat seperti ini itu kita harus benar-benar ekstra hati-hati teman-teman, dikarenakan takutnya itu ada yang melintas tiba-tiba teman-teman. Ya seperti hewan mungkin ya, kucing atau apa gitu. Yang penting kita tetap fokus aja teman-teman.
kita juga di sini tetap stay di belakang mobil ya teman-teman, dikarenakan kalau mobil itu kan pencahayaannya cukup terang teman-teman, jadi kita itu agak sedikit kebantu teman-teman. Dan di sini itu ternyata ada rumah ya teman-teman, atau apa ya? Oh iya, jadi ada pencahayaan lah, cuma tetap aja teman-teman masih kurang. Ini nggak tahu yang bertanggung jawab siapa, tapi mohon untuk diperhatikan ya untuk penerangan jalan. Jangan sampai kita itu di jalan itu malah menjadi tragedi itu di malam hari. Yang harusnya kita bepergian pergi pulang itu dengan selamat ya, dengan sehat, dengan kondisi jag-jag, tapi malah sebaliknya teman-teman. Sungguh sangat memprihatinkan memang. Kalau saya sih berharap nanti kedepannya di penghubung desa ke desa itu, kalau di daerah ya, itu penerangannya harus benar-benar diperhatikan. Lebih kita itu jadi nyaman gitu berkendara di malam hari. Dan di sini kita sudah sampai di Alfamart yang mungkin viral ya teman-teman, karena viewsnya itu enak banget. Ada City Light dan Gunung Ciremai ya teman-teman. Di sini perempatan jalan baru, kita belok ke kiri. Nah sebelah sana kita bisa lihat ada City Light atau lampu kota ya teman-teman. Jadi kalau daerah sini itu kita bisa menikmatinya di kafe-kafe ya teman-teman. Dan di sini itu jalan baru teman-teman, ini kalau lurus tembus sampai ke jalan baru lagi tentunya. Tapi jalan barunya itu yang tembusannya ke Ancaran teman-teman, ke daerah kota mungkin ya, Kota Kuningan. Tapi di sini juga saya rasa masih amat kurang ya untuk penerangan di jalan raya teman-teman. Ini jalannya jalan besar loh, bukan jalan kecil. Tapi penerangannya saya rasa masih kurang. Gak tahu emang dari pemerintahannya kondisi penerangan di jalan ini itu udah standar ya, gak tahu enggak. Tapi yang saya rasa sebagai pengendara itu masih kurang teman-teman. Karena ada beberapa titik yang memang di sini itu ada lampunya seperti ini, terus ada juga yang emang los gitu, nggak ada lampu sama sekali. Atau mungkin ada lampunya tapi sudah mulai redup, sudah mulai ada yang mati. Kalau harapan saya sih selaku pengendara ya seperti ini harusnya penerangannya. Jadi kita itu enak gitu di jalan, nggak was-was ya teman-teman, nggak ngederek-derek hati gitu ya. Ternyata si bapak-bapak ini teman-teman dia itu suka ngebodor ya. Tiba-tiba malah jadi Superman di jalan. Waduh bapak, hati-hati pak, ingat anak istri pak.
Oke, di sini kita bertemu dengan perempatan Alfamart ya. Terus di situ juga ada kafe. Kita belok ke kanan saja teman-teman, karena kita mau ke Keramat Mulia teman-teman. Di sini jalanannya itu rapih ya. Kalau di Kuningan emang rata-rata rapih teman-teman. Rata-rata ya yang saya jumpai. Mungkin ada juga yang belum serapih ini, dan semoga untuk jalanannya itu merata ya teman-teman. Ini untuk pemerintahan Kuningan, semoga jalannya itu diperhatikan, diratakan semua. Terus penerangannya juga diperhatikan ya, biar semua orang yang berkendara di siang hari ataupun malam hari itu kita itu merasa nyaman teman-teman. Dan di sini kita belok ke kanan mengikuti jalan. Kalau mengikuti kamu takut tersesat aku. Oke, di sini saya kurang tahu ya nama desanya itu desa apa, tapi kalau kecamatannya sih udah lihat dari map itu ini Keramat Mulia termasuknya kecamatannya teman-teman. Dan di sini tuh kondisi jalannya yang seperti tadi saya bilang, ini jalannya tuh cukup bagus banget ini. Terus aktivitas di malam harinya itu cukup ramai juga di sini ya. Penerangan di jalan desa-desanya juga ini cukup menarik, cukup terang banget ya teman-teman. Bagus, ini tertib sekali. Tapi perhatian ya untuk semuanya di sini tuh jangan kebut-kebutan ya, karena kebut-kebutan itu satu langkah menuju kecelakaan ya teman-teman. Kita itu harus benar-benar waspada, harus hati-hati. Dan di sini tuh ada pertigaan, kita rada bingung kanan harus ke kiri, tapi akhirnya kita ke kanan. Kanan aja bro, lurus. Dan di sini, aduh, ini cukup tatambalan ya jalannya. Dan kita ketemu lagi dengan jalan yang poek ya teman-teman. Tapi tak apalah, tuh kan tak apa, karena emang kayaknya ini sedikit aja ya gelap-gelapannya. Dan kita langsung saja, let's go. Jalannya cukup lumayan enak ini di sini, meskipun ada beberapa yang ditambal ya teman-teman. Akhirnya kita sudah mulai memasuki permukiman lagi ya. Di sini itu ya jalannya rapi dan kondisi penerangannya juga oke, segini mah. Oke, di sini kita berhenti dulu teman-teman untuk menanyakan alamat kepada bapak-bapak ya teman-teman. Oke, kita langsung saja melanjutkan perjalanan ini ya teman-teman, dikarenakan kita sudah tahu arahnya ya teman-teman. Dan ternyata di sini tuh kita tinggal lurus saja teman-teman, nggak harus belok-belok. Ya tinggal lurus saja, asal jangan ditabrakin. Oke, kondisi di sini cukup bagus ya, cukup baik sekali. Jalan-jalannya itu masih rapih dan penerangannya pun cukup bagus. Ya meskipun agak sedikit remang-remang di beberapa titik ya teman-teman. Tapi untuk aktivitas malam harinya di sini itu cukup lumayan juga ya. Lumayan, kadang ada orang, kadang nggak ada. Nggak seperti desa-desa yang sudah kita lalui. Dan di sini ada bocil-bocil. Wah, nggak tahu mereka lagi ngapain ya. Semoga mereka itu tidak melakukan aktivitas perang sarung ya, karena itu berbahaya. Dan seperti biasa ya teman-teman, di penghujung desa mungkin ya, ini tuh mulai terasa kosong, mulai terasa lampu-lampunya itu mulai terasa sedikit berkurang pencahayaannya teman-teman. Jadi penglihatan kita itu terbatas, hanya dibantu dengan lampu motor saja teman-teman. Nah tuh lihat, seperti ini teman-teman.
Tapi di sini ada yang unik ya teman-teman, karena terlihat lampu-lampu kota teman-teman. Tuh lihat. Ya meskipun dengan kamera seadanya, ini juga masih bisa menikmati kok. Nah seperti ini. Kiri kanan kulihat saja banyak pesawahan. Hehehe. Dan akhirnya di sini kita mulai memasuki wilayah pemukiman penduduk lagi ya teman-teman. Dan sudah mulai terlihat kan rumah-rumah penduduk, dan juga lampu-lampu di jalan itu sudah mulai membuat kita nyaman saat berkendara. Dan juga di sini jalan-jalannya itu kita lihat mulus banget ya teman-teman. Gak ada tambalan sedikit pun. Gak tahu ini daerahnya daerah apa ya. Saya takut salah menyebutkan. Yang jelas ini masih ke Kecamatan Kramat Mulia teman-teman. Nah seperti ini teman-teman. Untuk aktivitas pun kita melihat yang lalu lalang ya, lalu lintas itu di sini cukup lumayan ada 1-2 motor ya teman-teman. Dan di sini ada belokan, kita belok ke kiri saja. Dan ternyata ada pom, tapi kok poek ya. Di sini juga ada Indomaret, dan di sini rame juga ya pas di sebelah sininya teman-teman. Terus di sebelah sananya ada masjid ya teman-teman, dan di sini saya rasa sudah mendekati ke titik yang saya tuju ya teman-teman. Tapi di sini tuh lumayan cukup ramai juga ya, apa emang mungkin dekat ke kota atau gimana ya teman-teman. Dan di sini juga saya dengan bapak-bapak yang bawa motor Grand ini berpisah melanjutkan perjalanan masing-masing teman-teman. Di sini itu saya berpisah dengan si bapak-bapak yang Grand ini, karena kita itu beda tujuan ya teman-teman. Dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah menemani saya di perjalanan. Sampai jumpa.